kita semua tahu bahwa teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 45 itu. Yang sangat terkenal, kita semua hafal itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa naskah yang secara katakanlah resmi atau secara politik paling siap untuk menjadi naskah proklamasi, teks proklamasi resmi itu sebenarnya ada 3. Pertama, yang disiapkan oleh BPUPKI. Itu yang kemudian disusun dan diresmikan pertama pada tanggal 22 Juni tahun 45 dan kemudian pada tanggal 17 Juli di dalam sidang pleno BPUPKI. Jadi kita tahu bahwa sidang pleno pertama BPUPKI itu yang dari tanggal 29 Mei ditutup pada 1 Juni tahun 45 itu merekomendasikan dibentuknya panitia kecil untuk merumuskan itu. Nah, panitia kecil itu terdiri 8 orang. Tetapi pada tanggal 22 Juni, Bung Karno mengambil inisiatif untuk mempercepat. Karena kebetulan ada sidang Chuo-sang-in, parlemennya Jepang, parlemen Indonesia di masa Jepang, yang ketuanya Bung Karno, dan pada tanggal 22 itu mereka sedang berkumpul, dan kebetulan anggota BPUPKI banyak yang anggota dari Chuo-sang-in itu. Mereka lah memang tokoh-tokoh Indonesia pada waktu itu. Nah, Bung Karno mengambil inisiatif untuk membentuk panitia kecil baru karena dari 8 orang panitia kecil itu ada beberapa yang tidak sedang di Jakarta. Contoh misalnya Ki Bagus Hadikusumo, dia ketua PP Muhammadiyah, dia sedang balik ke Jogja, dan dulu kita tahu transportasi tidak semudah sekarang gitu, telekomunikasi tidak seperti sekarang. Nah, begitu juga anggota dari panitia kecil yang lain, yaitu Otto Iskandar Dinata di Bandung. Nah, Bung Karno mengambil inisiatif membentuk panitia kecil yang baru 9 orang. Walaupun ada beberapa yang tetap orang-orang itu juga gitu. Misalnya Soekarno sendiri, Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Alex Marhamis, dan beberapa. Nah, Muhammad Yamin ditugaskan untuk menyusun teks itu, dan panitia kecil itu membahas bersama-sama dan menyempurnakannya. Dan biasa Muhammad Yamin itu kan ahli bahasa, udah beres gitu, hanya beberapa perwan kecil yang disahkan. Itulah yang disebut Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu adalah deklarasi, naskah deklarasi kemerdekaan Indonesia, di mana Pancasila berada itu. Jadi sesudah dia menjadi rencananya, sesudah dia menjadi dibacakan sebagai teks proklamasi, dia itu juga yang akan menjadi preambul atau pembukaan dari Undang-Undang Dasar yang akan diresmikan oleh negara yang baru berdiri itu. Nah, kemudian hasil dari panitia kecil itu sudah disepakati tanggal 22 Juni pada sidang kedua BPUPKI itu diresmikan.
Tetapi kemudian, nah ini yang menjadi teks proklamasi yang kedua. Tetapi kemudian kita tahu, para pemuda, Sukarni, Wikana, dan sebagainya, mengambil inisiatif sendiri untuk mempercepat proklamasi, walaupun Bung Karno belum mau. Itu keras sekali, sampai pakai gertak-gertak fisik dan sebagainya, dan berpuncak pada diculiknya Soekarno dan Hatta pada tanggal 15 itu, dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian pemuda ini memaksa untuk pada 16 Agustus berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Para pemuda menolak hasil dari BPUPKI itu karena dianggap bentukan Jepang. Para pemuda ini revolusioner dan mereka menolak itu. Itulah mengapa teks itu bahkan tidak jadi ditandatangani oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang padahal sudah berdatang dari daerah-daerah, sudah berkumpul dan sudah dikumpulkan malam itu di Rumah Laksamana Maeda yang sekarang menjadi Museum Proklamasi. Para pemuda menolak mereka tandatangani itu, walaupun rencananya mau bikin sama dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika, di mana ada beberapa belas orang yang menandatangani, wakil-wakil daerah dan tokoh-tokoh nasional. Nah, teks itu disusun oleh Hatta. Hatta dipercayakan untuk menyusun itu karena dianggap Bung Karno sendiri mengakui kalau hal-hal yang bersifat resmi, bahasa lebih resmi gitu, Hatta lah orangnya gitu. Tapi pulpen yang digunakan itu dari Bung Karno. Jadi Bung Karno suruh tulis itu pakai pulpennya. Nah, itu teks yang kedua yang besoknya dibacakan oleh Bung Karno di rumahnya di Pegangsaan Timur. Nah, ada teks ketiga sebenarnya. Teks ini ditulis tidak kurang oleh seorang Sultan Syahrir. Dan itu yang sebenarnya akan dibacakan karena kita tahu seluruh pergerakan kemerdekaan di bawah tanah itu Syahrir pemimpin paling topnya. Orang keduanya itu Amir Syarifuddin. Tapi kita tahu Amir sudah ditangkap oleh Jepang, dipenjarakan di kota Malang, dipenjara di Malang. Syahrir lah penggerak di bawah tanah dari semua itu. Dia yang mengkoordinasi semua. Kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dari bulan-bulan awal-awal bulan memuncak pada Mei Juni itu Syahrir dalangnya. Bahkan memaksa Bung Karno dan Hatta itu untuk yang sampai diculik segala, walaupun Bung Karno belum suka untuk memproklamasikan, itu Syahrir yang suruh semua. Nah, persoalannya mengapa tidak jadi pakai naskah Syahrir? Ini adalah satu misteri sejarah yang mungkin sudah terlalu sukar untuk diungkap, kecuali kita menduga-duga. Mengapa bukan naskah Syahrir itu? Padahal mereka berkomunikasi terus dan Syahrir. Memaksa Bung Karno segala itu Syahrir yang suruh. Itu. Dan Syahrir itu pembina langsung mereka. Setidaknya saya melihat ada dua argumen menjelaskan mengapa bukan naskah itu. Pertama, kita tahu bahwa pemuda-pemuda itu, terutama tokoh-tokohnya, Sukarni,
Bung Karni ya, BM dia, ada Malik dan sebagainya itu orientasi politik mereka bukan pada Syahrir. Walaupun pergerakan di bawah tanah itu pada Syahrir. Orientasi politik Sukarni dan sebagainya itu adalah pada Tan Malaka. Dan Tan Malaka di satu pihak dan Syahrir di satu pihak itu sangat berbeda. Untuk saya sebut, tidak menyebutnya bertentangan. Dan masa pemuda memang waktu itu memang banyak orangnya. Syahrir yang disebut kelompok Perapatan 10, Menteng 31, kelompok di kantor Kaigun itu yang di Bungur sana itu jaringan Syahrir. Tetapi yang menjadi tokoh-tokohnya sekali lagi yaitu Sukarni, BM dia, ada Malik, itu orientasinya pada Tan Malaka. Sementara Tan Malaka, kalau Syahrir di Batana, dia benar-benar di Batana sekali. Dia udah tidak mau ngambil risiko. Dia berpikir harus, bukan karena takut, harus benar-benar rapi ini kemerdekaan Indonesia. Jadi walaupun dia ada bahkan pernah nginap di rumah BM dia sendiri tidak tahu kalau dia Tan Malaka. Itu coba bayangin. Dia bergerak sangat dia udah matang sekali. Sukarni dan sebagainya ini tetap orientasi pada Tan Malaka. Walaupun Tan Malaka itu sudah seperti hilang di telan bumi. Karena bagaimanapun sejumlah tokoh yang bergerak di atas tanah, katakanlah gitu, di permukaan, Iwa Kusuma Sumantri, termasuk Meister Maramis sebenarnya, itu mereka itu masih ada jaringan, setidaknya berorientasi pada Tan Malaka. Jadi itu salah satu argumen pertama mengapa pemuda-pemuda tidak menggunakan teks Syahrir. Dan Syahrir memang tidak hadir dalam acara 17 pagi itu. Walaupun mereka tahu Syahrir menulis, karena mereka berkomunikasi terus. Wikana dan sebagainya itu berkomunikasi terus dengan Syahrir. Nah, alasan kedua adalah bisa saya bangun argumennya adalah datang dari Syahrir sendiri. Jadi begitu dia dengar malam itu Hatta yang susun, dia bisa bertenggang rasa. Karena dia itu dengan Hatta itu duet lahir batin. Hatta terlibat bersama Soekarno dalam memimpin proyek-proyek Jepang itu berunding dengan Syahrir duluan. Jadi atas persetujuan sama-sama itu. Nah, dia dengan Hatta seperti itu. Mereka dulu mendirikan PNI, menyaingi PNI-nya Bung Karno yang sudah Bung Karno bubarkan. Partai Nasional Indonesia, Hatta dan Syahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia. Dan mereka itu memang duet sejak muda di Amsterdam, Den Haag dan sebagainya. Tapi setidaknya itulah 3 teks yang sebenarnya paling siap dan memang disiapkan untuk menjadi naskah deklarasi kemerdekaan Indonesia. Begitu.